Sekarang ini kalau Pak Jokowi turun, siapa gantinya? Pak Prabowo. Anda percaya sama Pak Prabowo? Susah, Pak. Yang Anda lihat itu belum tentu seperti itu kenyataannya. Sekarang ini skenario yang terjadi di Indonesia itu jauh dari apa yang dalam pikiranmu. Nggak jangkau pikiranmu, saudaraku. Nggak jangkau. Mau Prabowo jadi presiden pun nggak akan selesai masalah sekarang ini. Percaya sama saya. Yang penting saya nggak makan uang suapan, uang sogoan, penjara saya. Tapi hati-hati, uangku, waktuku, pikiranku, kebahagiaan anakku, kebahagiaan istriku, yang kamu rampas, yang kamu dolimi, akan diaudit sama alam. Maka diriku apa dirimu yang hancur? Istriku atau istrimu yang hancur? Anakku atau anakmu yang hancur? Uangku atau uangmu yang hancur? Ayo kita buka dengan sholawat asyagil. Mudah-mudahan Allah menghancurkan kezaliman dengan kezaliman yang lain. Sehingga Anda tidak perlu jadi tumbal dari kezaliman penguasa-penguasa negeri ini. Kalau memang gempa cukup istana saja yang retak. Kalau tsunami cukup sana saja tenggelam, Anda nggak sampai ikut jadi tumbalnya. Ya, saya kasih contoh satu kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takbir. Ustadz Labib tadi sudah tuntas membahas bab fikih, bab syariah, ya, bab kitab. Saya season kedua tak bahas bagian-bagian kontemporernya sajalah. Ya, kalau beliau tadi di awal-awal membahas bab radikal, langsung muncul di otak saya, oh berarti radikal itu ada dua ternyata. Radikal hasanah, radikal dolalah. Ya, besok viralkan ya. Radikal itu ada dua, yang pertama hasanah, yang kedua dolalah. Kalau ada yang nanya dari mana, qala Gus Nur. Gitu ya. Radikal itu ternyata diperlukan, ya, mencabut dari akarnya, dari menyembah berhala disuruh menyembah Allah, dari boleh menggauli ibunya, menggauli anaknya disuruh tiba-tiba dipotong sama Rasulullah, tidak boleh lagi menggauli ibu dan anaknya, apalagi itu. Kalau hanya soal agama nggak mungkin sampai diancam dibunuh begitu. Ini bukan soal agama, budaya, apalagi lah ya. Kalau saya baca surah Nabawi itu ngeri itu. Ya, Rasulullah mencabut sampai ke akar-akarnya itu, tuntas. Nah, jadi ternyata radikal itu ada dua. Oke, contoh ya, radikal hasanah itu apa? Contoh, malam pertama itu Anda harus radikal, wajib.
Kalau nggak radikal nggak jadi, Pak. Nah, itu salah satu contoh radikal yang hasanah. Kelihatan rumah fakir miskin, itu Anda bongkar, itu Anda radikal. Dibongkar, dibangun, maka Anda radikal. Anda nggak bisa tidur karena mikiri orang lain yang tidur di emperan, itu Anda radikal. Anda nggak enak makan karena Anda lihat tetanggamu masih ada yang kelaparan, itu radikal. Itu radikal hasanah. Kembangkan, lahirkan ribuan hujah ini bisa nanti. Nah sekarang saya lagi punya misi radikal ini, radikal hasanah. Saya punya program bangun 1000 masjid di tempat-tempat bencana alam. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Dilihat di Munjia Channel. Sekarang sudah dapat 64 masjid. Di dalamnya ada musola, ada rumah fakir, ada madrasah, ada yayasan yang hancur kena puting beliung, hancur kena tsunami. Saya datangi, saya bangun. Saya carikan dana. Itu namanya radikal hasanah. Ada kaum munafik, ada kaum cebong. Nanti saya kasih dalilnya. Ternyata cebong itu halus. Ternyata cebong itu sopan. Nanti saya kasih dalilnya ya. Kaum munafik membuli saya. Sedekah kok dipamer-pamerkan, riya, pamrih. Gak mungkin kamu dapat pahala. Langsung saya balas, munafik. Kamu pikir saya sedekah cari pahala? Saya gak butuh pahala. Pahala itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Yang penting orang miskin makmur hidupnya. Yang penting lapar saya kenyangkan. Haus saya kasih minum. Gak punya rumah saya bangunkan rumah. Pahala itu bukan urusan saya. Saya nggak cari pahala. Emang gue pikirin. Gitu. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat. Itu dalilnya. Gimana terus? Wa innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirrah. Jadi baca Quran, sholat, sedekah itu boleh, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang menentukan hukum, yang jatuh hukum itu nanti tergantung niatmu. Terang-terangan niatnya motivasi itu pahala, sembunyi-sembunyi niatnya tasawuf juga pahala, yang tidak baik, tidak sedekah banyak cocot. Itu yang tidak baik, nah kayak munafik-munafik itu. Nah ya, jadi radikal itu ternyata boleh. Radikal hasanah, kembangkan. Ada penjual kaligrafi. Jalan itu kan ada itu biasanya itu. Panggil, Pak kaligrafi, tinggal berapa? Tinggal 7, berapa? Sekian, saya beli semua. Walaupun Anda nggak butuh kaligrafi, bangun argumen batin dalam hatimu. Jangan-jangan istrinya hamil orang ini. Jangan-jangan orang tuanya sakit orang ini. Tak ringankan bebannya. Atau jangan-jangan Nabi Khidir ini nyamar ini. Tak beli semua, walaupun Anda nggak butuh. Ringankan beban orang itu. Begitu orangnya pulang, sedekahkan kaligrafinya ke musola-musola. Itu radikal. Namanya radikal hasanah. Yang kedua radikal apa? Radikal dolalah. Contohnya apa? Contohnya BPJS ditagih sampai ke RT itu radikal itu. Dinaikkan sampai 100%, dituagih sampai ke RT, kayak rentenir. Itu radikal. Wallahi. Itu radikal dolalah. Apalagi? Apalagi Pak? Ayo. Ya, pembakaran hutan itu radikal. Banyak, apalagi ayo. Masuk ke gorong-gorong itu juga radikal. Udah, kasih waktu 1 jam kita bahas radikal dolalah ini, nggak selesai. Iya, karena kita hidup di zaman yang dipenuhi kaum-kaum radikal dolalah ini. Abu Janda, Ade Armando lagi viral tuh. Mencaci maki hafid, merendah-rendahkan martabat penghafal Quran. Itu radikal dolalah.
Ya, jadi sekarang sistem Anda laporkan nggak mungkin diproses. Mau taruhan kuku boleh. Radikal dolalah semua itu. Apalagi ya. Pokoknya menipu umat, menipu rakyat itu radikal dolalah. Membohongi rakyat itu radikal dolalah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan radikal dolalah. Munafik semua itu. Nah, dana haji, ayo ingatkan saya. Tidak tahu kemana nasibnya dana haji itu. Radikal dolalah. Ya? Apa itu? Ya samalah ya, sama. Gebukin mahasiswa sampai mati. Nendang mahasiswa. Padahal sepatu yang dia pakai dibayar oleh orang tuanya mahasiswanya itu. Coba, itu radikal. Stroke lama-lama kakinya itu, gak lama itu. Radikal dolalah semua. Ya Allah, Masya Allah. Oke, sampai di sini kembangkan, gak usah dibahas lah. Termasuk bakar bendera tauhid. Radikal dolalah. Ustadz, ini kertas. Seandainya ini saya tempelin fotonya Pinocchio misalkan ya. Atau Zainuddin Nadjiro umpama. Terus saya bakar. Saya bakar di depannya kantor polisi. Ditangkap nggak? Ditangkap, Pak. Bukan karena kertasnya, tapi nilai, simbol yang tertanam di kertas itu. Nggak usah kertas, kain misalkan. Kain, saya tempelin fotonya presiden, saya bakar kainnya. Radikal, ditangkap saya. Berat sanksinya. Tapi ada orang bakar kalimat la ilaha illallah yang nempel di kain, bebas. Lebih mulia mana presiden sama la ilaha illallah ini? Kita hidup di zaman yang senadir itu peradaban akhlak. Astagfirullahaladzim. Bagi saya la ilaha illallah ini nilai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, saya rela mati, saya lahir diiringi ini. Saya akan sakaratul maut kelak akan diiringi ini juga. Lihat ada orang sakaratul maut. Pernah enggak? Ayo. NKRI harga mati. Cari seluruh dunia, enggak ada. Ayo, ikhlas ya, ikhlas. Enggak ada. Sudah sakaratul maut, apa? La ilaha illallah. Ayo sebut. Itu malaikat di ubun-ubun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada malaikat sedang mencabut ruhnya dari ubun-ubun. Terus ada orang yang menuntun la ilaha illallah. Lahir diiringi la ilaha illallah. Disambut la ilaha illallah. Mau mati pun ketemu lagi dengan la ilaha illallah. Dan akan dibangkitkan lagi dengan la ilaha illallah. Maka ditulis dimanapun kalimat ini, saya akan hargai dengan nyawaku. Ditulis di daun, akan aku muliakan daun itu. Ditulis di batu, akan aku muliakan batu itu. Yang penting ada la ilaha illallah. Ditempelkan di kain, saya nggak peduli. Mau merah, mau kuning, mau hitam warna kain itu. Di situ ada la ilaha illallah, akan saya muliakan itu. Siapa berani melecehkan, nyawa taruhannya. Kan begitu harusnya. Nah kemarin dibakar. Katanya bendera HTI. Dilaporkan cuma didenda 2.000. Astagfirullahaladzim. Enggak marah bagaimana Allah ini. Jadi kita hidup di tengah zaman yang radikal seperti ini. Makanya saya berkali-kali mubahalah. Berkali-kali mubahalah. Ada orang yang bergetar hatinya melihat mubahalah saya. Ada orang yang menangis, gak tahan menahan gemuruh dadanya melihat mubahalah saya. Ada yang mengamininya. Tapi banyak orang yang menertawai mubahalah saya. Mubahalah, goblok kamu Gus Nur. Anak dajjal kamu Gus Nur. Anak lonte kamu Gus Nur. Mubahalah apa? Banyak orang yang meremehkan mubahalah saya. Saya nggak peduli.
Anda nanya ke saya, Gus, apakah mubahalamu itu benar? Enggak. Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Tapi minimal mubahalahku sudah ibarat anak panah yang lepas dari busurnya. Salah benar saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada orang berani mengklaim mubahalahku itu salah. Goblok Gus Nur itu. Enggak begitu mubahalah itu. Terserah. Itu urusan dia sama Allah. Sebagaimana aku pertanggungjawabkan mubahalahku di hadapan Allah besok. Saya akan terus mubahalah. Apa itu benar? Enggak tahu. Yang penting salah benar Allah yang memutuskan. Saya enggak tahu itu benar apa salah. Karena itu menyangkut iman. Kan enggak punya apa-apa lagi, Pak. Saya hidup di zaman penuh fitnah. Ada orang kritis dengan penguasa ngomong idiot 2 tahun. Ada orang dengan dekat dengan penguasa ngomong idiot, bahlul, koplak, tai, setan, dajjal. Enggak diapa-apain. Saya hidup di zaman yang seperti ini dan saya enggak punya apa-apa lagi kecuali mubahalah. Tapi makanya gini, makanya saya bilang kemarin, saya sudah mubahalah kemarin. Hei jaksa penuntut umum, siapapun kalian, penjara saya enggak apa-apa. Saya bangga kalau hanya di penjara gara-gara fitnah seperti ini. Yang penting saya enggak makan uang meikarta, enggak makan uang reklamasi. Yang penting saya enggak makan uang suapan, uang sogoan, penjara saya. Tapi hati-hati. Uangku, waktuku, pikiranku, kebahagiaan anakku, kebahagiaan istriku yang kamu rampas, yang kamu dolimi akan diaudit sama alam. Maka diriku apa dirimu yang hancur? Istriku atau istrimu yang hancur? Anakku atau anakmu yang hancur? Uangku atau uangmu yang hancur? Saya bilang gitu kemarin. Wallahi. Jadi gini Pak. Kenal Ustadz Alfian Tanjung? Beliau di penjara kan? Salah di mata rezim kan belum tentu salah di mata Allah. Pernah nggak Anda berpikir malam-malam istrinya Ustadz Alfian Tanjung nangis? Umpama ini. Ya Rob, suamiku ya Rob. Sudah berapa tahun? 4 tahun kayaknya. Baru bebas 2 tahun masuk lagi kan? Istrinya tidak dapat nafkah batin dari seorang suami. Apa nggak diaudit sama alam itu? Nangis itu malam-malam istrinya Ustadz Alfian Tanjung itu. Apa kalian pikir air matanya istrinya Ustadz Alfian Tanjung itu nggak dihitung sama Allah? Pikir yang tidak kelihatan kamera coba. Anaknya tengah-tengah malam nangis, Anda masa tahu? Jerit-rintih istrinya, jerit-rintih anaknya, belum lagi kalau Ustadz Alfian Tanjung sendiri tiap malam qiyamul lail minta sama Allah. Apa enggak hancur luluh lantah itu? Orang-orang yang memenjarakan beliau itu, rezim kalau saya katakan. Makanya Pak, gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, kisruh di mana-mana, bangkrut di mana-mana, hancur di mana-mana. Tapi sampai detik ini tidak ada tanda-tanda taubatan nasuha dari penguasa ini. Yang ada semakin busuk, semakin busuk, semakin busuk. Semakin merancang kebohongan baru, merancang jahat baru terus begitu. Gempa, deng deng deng. Kalau orang beriman di samping lempengan bumi, pasti dia akan makrifat kepada Allah. Dicari kenapa nih bumi kok sampai pecah gini. Disangkut pautkan dengan akhirat. Ini jangan-jangan walau anna ahlal qura amanu wa taqala fatahna alim. Jangan-jangan itu. Ya jangan-jangan memang ulah tangan manusia atau macam. Tapi bagi kaum liberal, kan gempa-gempa ngapain dipikir? Itu kan cuma lempengan bumi geser. Kan begitu Pak. Masya Allah. Takbir. Bisa, selesai. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Nah sekarang saya tawarkan kepada Anda. Mau diam, mau tidur, atau bangun berjuang. Silahkan. Anda mau diam, Anda mati. Anda mau berjuang, Anda mati. Sudah, pilih sekarang. Saran saya berjuanglah. Semampu-mampumu sesuai makommu. Kalau Anda punya Facebook, berjuang lewat Facebook. Kalau mampumu hanya Facebook. Walaupun Facebookmu akan diblokir. Ya, berjuang lewat Instagrammu. Semampu-mampunya. Walaupun Instagrammu akan di-banned juga. Lewat YouTube. Nah saya berjuang lewat ini makom saya. Intimidasi,
dibully, difitnah. Nah, sekarang terancam penjara, tidak masalah. Karena ini harga yang memang harus saya bayar, sadar betul saya ini. Nah, ayo bangun saudaraku. Mau mati di penjara, busuk di penjara, saya serahkan kepada Allah semuanya. Wa idz yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang kafir selalu merancang tipu daya. Ya, untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, bahkan mengusirmu. Orang kafir selalu merancang tipu muslihat, tapi Allah sebaik-baik pembalas tipu muslihat. Sebenarnya kalau rezim ini sadar, hampir tiap menit sudah dihancurkan sama Allah. Tapi nggak sadar saudaraku. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tambah nggak sadar. Biar semakin cepat hancurnya. Barakallah ya. Apalagi Ustaz? Ngeri saudaraku, ini ada di otak saya semua. Ada yang tidak boleh saya sampaikan memang, terlalu ngeri. Sekarang kalau toh sekarang ini kalau Pak Jokowi turun, siapa gantinya? Pak Prabowo. Anda percaya sama Pak Prabowo? Susah Pak. Yang Anda lihat itu belum tentu seperti itu kenyataannya. Sekarang ini skenario yang terjadi di Indonesia itu jauh dari apa yang dalam pikiranmu. Nggak jangkau pikiranmu saudaraku. Nggak jangkau. Intinya gini, siapa sekarang ini? Sudah nggak ada. Tapi Allah, makanya karena pikiran akal manusia sudah nggak mampu, maka solusi satu-satunya adalah ayo kita berjihad bersama-sama dengan cara apa? Memperbaiki kualitas hidup kita, iman kita. Hanya itu cara salah satunya. Maka Allah akan turunkan nanti. Maunannya benar. Anda nggak cukup ke istana takbir Allahu Akbar, tapi kalau kualitas imanmu rendah di hadapan Allah, putus uratmu takbir percuma. Percaya saudaraku, nggak seperti yang Anda lihat. Mau Prabowo jadi presiden pun nggak akan selesai masalah sekarang ini. Percaya sama saya, ada di saya semua datanya. Siapa sekarang ini? Jadi kalau saya gambarkan itu begini, mohon maaf kalau saya salah ya. Indonesia itu bisa sembuh kalau dibikin seperti Nabi Lut sama Allah. Dibalik buminya, disedot, dihisap, diseduh, dibalik, mati semua, baru selesai. Hanya itu solusinya. Ini akal saya, wallahualam kalau Allah. Karena saking tidak nemu formula saya. Tidak nemu formula, tidak nemu komposisi. Ya, tidak nemu ramuan apa ini Gus, gimana solusinya untuk Indonesia? Nggak ada solusinya. Nggak ada Pak. Khilafah takut sama khilafah. Khalifah nggak mau, khilafah nggak mau. Susah saudaraku, nggak bisa. Ya sama dengan, kan ada itu guyonan dalam ceramah itu. Nabi ada ustadz nanya sama jamaahnya, hei jamaah, seandainya hari ini Fir'aun dan Musa hidup, kalian ikut siapa? Musa, semua ikut belum? Saya tanya sama Anda, seandainya Fir'aun atau Nabi Musa sekarang hidup, Anda ikut siapa? Nah itu, jawab aja, Musa. Ya kan? Tidak mungkin Pak, susah. Nabi Musa cuma punya satu tongkat, itu pun jelek. Baju satu kumel, lidahnya cedal, ngomong gak jelas. Sementara Fir'aun punya jalan tol, punya etol, punya mall, punya duit. Sementara Fir'aun menguasai semua. Polisinya Fir'aun, hakimnya Fir'aun, jasanya Fir'aun, semua Fir'aun. Gak berdaya Anda Pak. Nah di dalam keputusasaan ternyata Allah lari kamu ke pantai. Tambah nggak nutut akal. Dikejar mau dibunuh suruh lari ke pantai. Strategi perang manapun nggak ada Pak. Terpojok suruh lari ke pantai. Apa nggak tambah bingung Anda? Ya di mana-mana ya lari ke hutan. Lah ini lari ke pantai. Maka di tengah jalan sebagian orang mulai berguguran. Wah kalau gitu gue nyari selamat lah. Berguguran karena logikanya dia main, ini pantai.
Nggak bener ini Musa ini. Nah begitu sampai di bibir pantai, oh ternyata baru ada ayat selanjutnya, ada skenario selanjutnya yang jauh di luar akal manusia. Ternyata tongkatnya bisa belah laut. Nah jadi kalau ada nanya ke saya, Gus sekarang gimana solusinya? Nggak ada solusinya. Ya kayak tadi itu suruh lari ke laut, kan nggak ada solusi. Nah jadi solusinya Indonesia dibalik sama Allah, Anda tahu semen yang masuk ke molen itu. Itu solusinya kalau Anda nanya ke saya. Prabowo di situ, Jokowi di situ, semua di situ, Megawati apalagi. Situ semua gue ini. Hanya itu solusinya. Luhut Binsar Panjaitan, Muldoko, semua di situ. Harus selesai. Nah, baru Allah tumbuhkan hibrida baru, makhluk baru, peradaban baru, akhlak baru. Ah, itu baru. Gitu saudaraku ya. Jadi kalau Anda nanya, gimana solusinya Indonesia? Nggak tahu, kata Gus Nur di molen katanya. Gitu aja ya. Hanya itu solusinya. Ayo, siapa di ruangan ini yang bisa ngasih solusi aja? Apa? Khilafah? Nggak mau khilafah Pak. Dengar namanya aja panas kupingnya. Sudah kita, Gus Nur ya jangan ngeritik saja kenapa? Kasih solusi. Sudah Pak. Sudah kita kasih solusi. Sebenarnya bukan nggak mau nerima solusi kita, tapi ribawinya sudah terlalu mengakar masalahnya. Sehingga imannya mati, akhlaknya mati, akalnya mati memang, sudah dijerat riba. Tak kasih bocoran ya, jangan sampai keluar ya.